Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga nilai. Dan alhamdulillah saat ini iman sudah menginjak usia yang ke-25. Maka pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat hari lahir iman Ikatan Mahasiswa Nahdien Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang ke-25. Mudah-mudahan dalam usianya yang ke-25 ini iman bisa memberikan tambahan manfaat, iman bisa berkiprah lebih jauh lagi, baik untuk mahasiswa, untuk organisasi iman itu sendiri, maupun untuk masyarakat dan juga lingkungan di sekitarnya. Amin. Saudara-saudara sebangsa dan seiman, ada pertanyaan, iman itu apa? Dan pertanyaan ini seringkali muncul dan mungkin juga kawan-kawan banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini sudah jelas iman Ikatan Mahasiswa Nahdien. Setok welo-welo di situ. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Sudah jelas di situ, sudah tampak jelas. Tapi kalau pengen tahu lebih dalam mengenai ini, hal ini tidak bisa hanya diterangkan dengan kata-kata saja. Kita mesti harus melibatkan diri dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi iman itu. Nah, dengan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, dalam perjalanannya kita akan tahu, oh iman itu seperti ini. Kita belum bisa merasakan iman itu seperti apa. Ini sama halnya dengan kalau kita cerita kepada orang terkait dengan nikmatnya sholat tahajud, nikmatnya orang mengaji, nikmatnya orang makan buah-buahan misalnya. Tidak bisa kenikmatan itu hanya diceritakan saja. Tidak bisa kita hanya menceritakan, loh tahajud itu nikmat loh, ngaji itu nikmat loh, makan itu nikmat loh, tanpa kita melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Kalau kita tidak menjalankan sholat tahajud, ya tidak tahu bagaimana tahajud itu akan nikmat. Kalau kita tidak ikut ngaji, ya tidak tahu bagaimana ngaji itu nikmat. Kalau kita tidak makan buah jeruk, kita juga nggak akan tahu bahwa makanan jeruk, bahwa buah jeruk itu rasanya manis, rasanya nikmat. Nggak tahu. Begitu juga iman itu juga nggak bisa hanya diceritakan saja, tapi dengan mengikuti kegiatan yang ada di dalam iman, insya Allah kita akan tahu, oh seperti ini loh. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share kepada kawan-kawan semua terkait dengan kegiatan ini. Ini pengalaman saya, nanti silakan kawan-kawan ambil kesimpulan sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada para punggawa iman, para senior-senior iman. Dulu ada Pak Daud Arif Khan, ada Pak Ahmad Toha, ada Pak Ahmad Nu'am, dan juga senior-senior yang lain yang telah berinisiatif untuk membuat organisasi iman. Sebagai orang yang datang dari desa, dari daerah yang sudah kental dengan amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti tahlilan, seperti khataman Quran bareng-bareng, maulid, dan lain sebagainya. Nah, begitu saya datang ke kampus, datang ke Jakarta, alhamdulillah dengan adanya organisasi iman ini, amalan-amalan yang dulu saya biasa lakukan bisa saya lestarikan di sini. Bahkan dalam perjalanannya amalan tersebut bisa kita kembangkan, kita bisa share, ajak kawan-kawan yang ada di sekitar kita, dan juga bahkan masyarakat yang ada di sekitar kita pun juga ikut merasakan. Nah, itulah harapannya iman nanti ke depan juga akan makin bisa memberikan manfaat lebih besar lagi kepada masyarakat yang ada di sekitar.
Apa maksudnya iman itu bukan organisasi yang eksklusif? Jadi iman itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Iman bukan hanya untuk orang NU saja. Tapi siapapun orang yang ingin gabung ke iman, dipersilakan. Siapapun orangnya yang mau mengikuti kegiatan iman, dipersilakan. Jadi iman tidak menutup diri hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kawan-kawan, saudara-saudara sebangsa dan seiman yang dirahmati Allah. Di dalam iman, kegiatan yang kita lakukan itu ada dua ibadah. Ibadah kita langsung kepada Allah yang bersifat vertikal dan juga ibadah yang bersifat horizontal. Nah, ibadah yang bersifat horizontal, amalan-amalan yang sifatnya amalan-amalan sosial itulah yang justru membuat iman ini bisa diterima oleh banyak kalangan. Warga-warga sekitar pun juga menerima iman dengan legowo. Bahkan banyak di antara mereka ikut bergabung juga dengan kegiatan-kegiatan iman dan mereka mensupport kegiatan iman tersebut. Karena memang tadi iman bukan organisasi yang tertutup dan iman juga lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Mungkin kawan-kawan bisa lihat bahwa Allah menurunkan rahmatnya itu juga banyak pada orang-orang yang melakukan kegiatan sosial. Coba buka lagi kitab Naswaihul Ibad. Banyak di sana kisah-kisah para ulama-ulama yang mendapatkan rahmat dari Allah bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena haji, bukan karena zakat, tapi justru karena menolong sesama makhluk. Tidak hanya manusia, menolong sesama makhluk. Ada kisah karena menolong hewan seperti kucing, Allah menurunkan rahmat kepada ulama tersebut. Nah, disitulah amalan-amalan yang bersifat sosial yang itu juga perlu kita galakkan. Mudah-mudahan ke depan amalan-amalan seperti ini bisa makin berkembang sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Jadi iman itu dirasakan oleh masyarakat karena amalan-amalan, karena perbuatan, karena kegiatan-kegiatan yang benar-benar bisa memberikan manfaat, baik untuk orang yang melakukannya maupun untuk warga, untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, saya membuat pesan, tapi pesan ini sebenarnya untuk saya sendiri dan juga untuk keluarga saya. Kalau nanti dirasa ada manfaatnya, kawan-kawan boleh mengambil manfaatnya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, akhlak para pemuda, moral para pemuda, para pelajar semakin menurun. Pemuda-pemuda sudah banyak yang tidak menghormati orang-orang dewasa. Anak-anak sudah tidak menghormati orang tuanya lagi. Murid-murid tidak menghormati guru-gurunya lagi. Bahkan baru-baru ini kita bisa menyaksikan di media massa bagaimana seorang mahasiswa dengan tega dia membunuh dosennya sendiri. Na'udzubillah. Nah, ini akhlak murid, akhlak mahasiswa, akhlak pemuda ada di mana? Sudah sangat proses sekali. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat kalau kita tidak menghormati guru? Maka salah satu syarat supaya ilmu kita manfaat, kawan-kawan sudah mengaji di Ta'limul Muta'alim, juga diterangkan bab terkait dengan ta'zimul ilmi wa ahlihi. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya mohon maaf nih kawan-kawan, malah jadi ceramah, padahal ini sebenarnya bukan waktunya untuk ceramah. Waktu ceramah ada lagi yang lain, tapi saya hanya mau mengucapkan sekali lagi selamat hari lahir yang ke-25 Ikatan Mahasiswa Nahdliyah. Mudah-mudahan dalam usia yang ke-25 ini iman bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi, bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi, baik untuk mahasiswa, untuk organisasi, maupun untuk masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengemban tugas yang lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih berat lagi. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, semua aktivitas kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.